Rahayu, Rahayu Sagung Tumati, Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Om Wilayang Mas Tonomo Sidam Sekaring Pauna Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Jika kemarin saya tidak sempat menyampaikan apa yang menjadi ketetapan dan ajaran bagi kita semua, izinkan saya tetap menyampaikan ini dalam rangka mengingatkan kepada seluruh anak-anak Nusantara untuk selalu berkhidmat, untuk selalu ingat, tidak pernah ingkar atas ketetapan yang dibuat oleh Gusti Kang Akarya Jagat. Saya akan bahas Asroyo Yakino Marang Samubarang Tumindai Gusti. Bahas ini sebenarnya terulang, tapi peristiwa ini saya sudah sampaikan. Asroyo Yakino Marang. Dalam beberapa hari saya sudah memberitahukan kepada adik saya GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia di Sampang, SAPII, lalu Ilham, ketua DPC yang sekarang sekarang sudah menjadi Panwas di Sampang. Yakino marang samubarang tumindai Gusti, segala sesuatu yang terjadi itu harus kamu yakini sebagai perintah atau titah. Apalagi kalau beberapa hari kita menuju tanggal 14 besok, kemarin sudah Galungan, 14 besok akan Kuningan. Kenapa sampai detik ini semua makhluk ciptaan Gusti Kang Akarya Jagat ini sulit manusia itu tunduk patuh kepada apa yang menjadi perintah Yakino marang samubarang tumindai Gusti. Bahkan banyak yang tadi ceritakan Pak To, ada saudaranya dia yang jualan makanan kue kaya raya, lalu anaknya sakit, seorang pengusaha ekspedisi, lalu dia istirahat, tidak kuat bapaknya melihat anaknya ketika sakit, dia bermimpi bagaimana menyelamatkan anaknya, stroke dan mati. Kenapa kita mengorbankan badan kita kepada sesuatu yang menurut saya kita harus betul-betul mengagungkan badan ini, memelihara nyawa ini, memelihara nafas ini, ngerekso badan ini, jangan sampai dibawa kepada ruang-ruang yang akan merugikan. Eman, besok ini makanan, minuman, rezeki bisa dicari, tapi nyawa, nafas belum tentu. Ketika tidur terlelap, bisa-bisa belum tidur, belum terlelap sudah kembali kepada yang punya, Gusti Kang Akarya Jagat, kepada Allah. Kenapa kita mau menafsirkan semuanya menurut keinginan kita? Jangan, hati-hati. Jangan kau akui apa yang terjadi di alam ini, semua ini kehendaknya. Apalagi kita mau buat apa? Tempat ini yang belakang saya Kuningan, batuannya untuk menunjukkan perjalanan saya. Saya membakar dupa untuk berdoa, menembah dan tidak lepas dari Gusti Kang Akarya Jagat yang berkuasa pada diri saya. Bukan hanya berkuasa kepada alam, berkuasa pada diri saya sendiri. Sebenarnya yang berkuasa pada diri saya ini adalah Gusti Kang Akarya Jagat. Allah itu sendiri yang berkehendak. Maka jangan pernah kita menuduh orang lain itu yang enggak. Karena di dalam dirinya, di dalam diri orang-orang tersebut ada kuasa Allah yang tidak pernah kita mampu untuk mengalahkan atau dikalahkan. Karena Allah tidak bisa dikalahkan, karena Allah tidak bisa terkalahkan. Bisa saja itu Allah yang lebih mengalah daripada kuasanya manusia yang menjadi sombong, pongah, congkak, takabur dan riya, bahkan dengki dan serakah, seakan-akan Allah tidak punya kuasa apa-apa tanpa Anda mendapatkan kemuliaan yang bernamanya uang. Ada lagu, uang, lagi-lagi uang yang berkuasa atas nafsu manusia, bukan atas badan. Badan saya sudah nyatakan tadi, datang anak saya sakit, saya kasih kunir, sudah sembuh. Lapar, saya datang ke orang jualan nasi jagung di daerah Pasar Tembok, jauh-jauh dari Kenjeran,
kepingin melihat kuasanya badan, ya cukup nasi jagung 1 piring, nggak bisa makan sampai 10 piring. Tapi yang namanya manusia kepingin lebih banyak. Mobil satu kepingin lebih banyak, bisa sampai 20. Rumah satu nggak cukup, kepingin lebih banyak. Toh nanti itu loh tetap ditinggalkan. Walaupun dia wariskan, itu kadang-kadang warisan itu sendiri belum tentu manfaat. Contoh, kita melihat peristiwa di Jakarta, Dr. Eni dan Tito itu sendiri. Ada banyak yang sudah ditinggalkan, akhirnya menjadi kembali kepada kekosongan karena nafsu yang dibuat oleh kita sendiri. Kenapa? Karena dia tidak yakin atas perintah itu sendiri. Karena dia tidak yakin atas semua yang menjadi ketetapan Allah. Dia hanya terpapar oleh nafsu itu sendiri. Dia hanya menjadi pembawa dari sikap-sikap egoisme. Tidak yakin bahwa sebenarnya Gusti itulah yang berkehendak dalam diri kita, yang berkuasa pada diri kita, yang menunjukkan keselamatan bagi kita, yang menunjukkan keburukan pada diri kita, yang menunjukkan ketulusan pada kita, yang menunjukkan kebohongan pada kita. Kalau kita paham itu, maka kita selamat. Karena yakin tentang itu, kita selamat. Tapi kalau hanya fatwa, ada teori seperti yang saya sampaikan, tidak praktik di dalam hidup, kita tidak selamat. Kita akan menjadi korban dari manusia yang bersemayam dalam diri kita. Khotbah dan ceramah apapun tidak mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, tetap kita hanya terpapar oleh dogma-dogma yang indah, tapi praktek hidup kita tidak pernah indah. Indah itu secara teori dipahami, secara praktek dilakukan, itu betul indah. Tapi sebenarnya tidak ada teori dan tidak ada praktek. Kalau dikembalikan pada kuasa Tuhan, kuasa Allah, kuasa Gusti Kang Karya Jagat, pasrah atas semua kehendak, lakukan apa yang terbaik menurut sudut pandang dan cara Allah melihat kita, bukan kita melihat yang lain. Rahayu.